Tuhan. Wow, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Banyak sekali, padat. Jangan-jangan ada yang duduk di luar ya Bapak Ibu ya? Ada ya? Wow, luar biasa sampai luar ya. Dahsyat, luar biasa. Saya yakin dan percaya keberadaan Bapak Ibu saat ini itu bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Berhubung saya baru pertama kali nyampe di kota Surabaya, saya pengen disayang sama warga sini. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra. Ya, saya ini udah menikah Bapak Ibu. Ya, saya udah menikah dan saya memiliki 2 orang anak. Wah, ternyata, ya kan, nggak disangka ya ternyata semudah ini. Bahkan teman-teman juga baru ada yang tahu ya. Maaf ya. Gitu dia. Jadi faktanya saya udah punya 2 anak. Yang pertama itu sekolah SD, sekolah TK. Dan yang kedua masih umur 10 bulan. Seperti itu. Sekian yang bisa saya perkenalkan diri. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke judul hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih buat kesempatannya Pak Modi. Pak Modi buat kesempatannya kami dari Care City Church boleh melayani gereja di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Thank you. Dan sebelumnya aku kayaknya ada lihat yang ikut kemarin KKR anak muda yang 500 orang itu, boleh angkat tangan? Wow, ada kan tuh? Wow, luar biasa. Kita ketemu lagi. Ya. Masih ingat gak? Ya. Luar biasa. Oke, tetap semangat anak muda. Amin. Baik. Judul hari ini saya mau membawakan adalah pertolongan Tuhan tak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Oh, tapi Bapak Ibu, betapa mudahnya kita untuk mengucapkan. Tapi nanti akan ada sesi di mana ilustrasi itu menggambarkan kita percaya. Namun ketika kita diperhadapkan dengan suatu persoalan, nah menariknya di situ. Kita tungguin Bapak Ibu ya, sabar. Jadi fokus. Amin. Boleh di next. Ini saya ambil data dari Google. Menarik banget. Apa judulnya Bapak Ibu? Baca Bapak Ibu. Baca. Ya Allah. Sedangkan yang tadi aja udah nikah. Yang nikah aja bisa Tuhan satukan. Apalagi pacar. Kalau anak muda. Ya kan? Yang anak muda. Ini nggak habis pikir. Anak muda, yang anak muda boleh lambaikan tangan. Yang anak muda, yang belum menikah. Oke? Ya, teman-teman. Aku manggilnya teman-teman ya, karena anak muda. Teman-teman. Ini berita tanggal 1 Desember 2023 bulan ini, teman-teman. Amin. Ya. Jangan, orang yang bunuh diri itu bukan rencana Tuhan dan itu bukan kehendak Tuhan. Jadi yang namanya orang bunuh diri, kita udah tahu dia akan kemana. Betul ya teman-teman ya? Seperti itu Bapak Ibu. Baik, boleh di next. Ini yang selanjutnya. Ini adalah orang-orang yang tidak bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Ini dari Detik Jateng, Jawa Tengah. Sementara itu Komnas Perempuan siaran pers tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2023 dikeluarkan 10 Oktober 2 bulan yang lalu, menyebut data jumlah bunuh diri Bapak Ibu dari Januari sampai Juni 6 bulan. Dan itu bukan di Indonesia, dan itu bukan di dunia, tapi hanya di Jawa Tengah. Oke? Ada 663 kasus bunuh diri di Jawa Tengah. Dan itu dikatakan mengalami kenaikan 36% Bapak Ibu. Itu dikarenakan apa? Karena kita gak kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga kita gak bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita Bapak Ibu. Siapa yang pertolongan Tuhan? Siapa yang percaya Bapak Ibu pertolongan Tuhan itu ada? Boleh angkat tangannya. Semua percaya Bapak Ibu ya. Oke, boleh di next. Yang terakhir, ini lucu. Oke, depresi, sakit gak sembuh-sembuh, lansia gantung diri di pohon baru.
SIC. Karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu, karena mereka nggak bisa melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Jadi ternyata ada caranya supaya pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ada caranya. Amin. Boleh di next. Perhatikan Bapak Ibu. Di kata-kata di sini saya tulis, tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya atau lari ke drugs maupun pergaulan bebas hanya karena doa ataupun usaha yang sudah dilakukan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka pun tidak dapat melihat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka memilih untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Bunuh diri menyimpang jalan Tuhan kan? Nah, menyimpang itu bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, satu hal yang seringkali kita lupa, bahwa doa yang tidak dijawab itu merupakan satu bentuk, amin, satu bentuk pertolongan Tuhan supaya kita, katakan, supaya saya tetap berada dalam rencana Tuhan, amin. Dan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Wow. Percayalah Bapak Ibu, apapun dan sekecil apapun yang kita kerjakan, selama itu dengan hati kita yang tulus dan yang paling utama buat Tuhan, Tuhan gak pernah tidur. Amin. Tuhan perhitungkan. Amin. Dan sekalipun itu tidak dipandang oleh manusia, tapi Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Wow, luar biasa. Pada malam hari ini aku akan cerita satu kisah satu kota yang namanya Philadelphia. Boleh di next, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa pada zaman Yesus Kristus, setiap pengikut Yesus itu mengalami yang namanya penindasan. Cuman mengenai kota Philadelphia ini adalah kota yang Tuhan puji. Mau tahu nggak kenapa? Karena kota ini itu taat sama Tuhan. Boleh di next. Perhatikan, dalam Wahyu 3 ayat ke-8 berkata, Aku Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku Tuhan tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun garis bawah ini Bapak Ibu, karena engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku, maka Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, boleh di next. Ini cara yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Ada 3 cara supaya kita dapat melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Boleh di next. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita itu gak sadar. Gini Bapak Ibu. Ketika ada suatu persoalan datang dalam hidup kita, ketahui satu hal Bapak Ibu. Ketika kita masih turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan. Betul? Amin. Nah, itu dia, itu permasalahannya. Kenapa kita gak bisa melihat pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita? Karena kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sedangkan Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu dia. Tapi ada ayat yang berkata seperti ini Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah menentang orang yang congkak hatinya, tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita tahu kita nggak sanggup, serahkan semua hidup kita sama Tuhan. Amin. Beda pasrah, beda berserah. Berserah, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Tapi kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Beda, kalau pasrah, ya udahlah, jalanin aja apa adanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya mati ya mati. Kalau yang tadi kesaksian sampai 7 kali, ya kan, udah mau mengalami kematian, ya udah kalau mati aja. Itu pasrah.
Kita orang percaya, kita nggak boleh pasrah, tapi kita harus berserah. Haleluya. Nah, jemaat di Philadelphia itu adalah jemaat yang sederhana dan rendah hati. Beda sama kota-kota lainnya Bapak Ibu. Kota-kota lain itu seperti Laodikia. Laodikia itu yang Bapak Ibu pernah dengar dong, yang suam-suam kuku. Nah, itu di kota Laodikia. Kota Laodikia itu merupakan kota yang kaya, perekonomiannya berkembang, sehingga mereka memiliki kekuatan ekonomi. Jadi apapun ya uang, sehingga mereka beribadah sama Tuhan. Yes, mereka beribadah sama Tuhan, tapi hati mereka menjauh daripada Tuhan. Beda sama kota Philadelphia. Philadelphia ini memang tidak sekaya Laodikia, tapi setiap kali ada pergumulan, yang dia cari itu Tuhan, Bapak Ibu. Setiap kali ada pergumulan, itu Tuhan yang mereka andalkan. Amin. Boleh di next. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Bapak Ibu, jangan bangga. Jangan bangga karena engkau kuat. Karena banyak orang kuat, mereka itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi bermegahlah atas kelemahan kita. Amin. Sebab pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Itulah yang dinamakan ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Sehingga Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah, Rasul Paulus juga bilang, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Boleh di next. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita untuk melihat pertolongan Tuhan? Yang pertama adalah miliki kerendahan hati. Harus rendah hati Bapak Ibu. Orang sombong, Alkitab udah catat dengan jelas, Allah menentang. Bukan Andi yang menentang, bukan. Allah. Yang kedua, setia menuruti firman Tuhan. Nah, menuruti firman Tuhan berarti itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan kebenaran kalau kita baca Alkitabnya setahun sekali? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Luar biasa. Oke? Gimana caranya? Gimana kita tahu isi hati Tuhan? Gimana kita tahu kebenaran Tuhan itu apa? Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, betul? Ya. Baca Alkitab tiap hari, walaupun hanya 1 ayat, it's okay. It's okay. Walaupun hanya 1 ayat, tapi itu yang akan menolong hidup kita ketika kita mengalami pergumulan. Nah, di jemaat Philadelphia, mereka itu lemah. Mereka itu tidak menjadikan alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa terkadang kita bilang, gue nggak sanggup melakukan firman Tuhan karena kita berada di luar Tuhan. Ampunilah, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni. Seringkali kita sulit mengampuni, benar nggak? Ya. Kenapa? Karena engkau, karena Bapak Ibu, karena saya masih mengandalkan kekuatan sendiri. Susah, dihianati, ya kan? Ditinggalin, nggak diurus bagi anak-anak, ya kan? Susah buat ngampunin. Itu karena kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, pola pikir kita berubah. Kita mengampuni bukan karena dia udah baik sama saya. Kita mengampuni bukan karena dia berjasa dalam hidup saya, tetapi kita mengampuni karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Amin Bapak Ibu. Nah, jemaat di Philadelphia itu nggak kuat kotanya, ya kan? Kota lemah, kota yang beda sama kota-kota lainnya seperti Smyrna, Laodikia yang saya ceritakan itu beda. Justru karena ini lemah, dia sadar, maka dia andalkan Tuhan, ya kan? Dan yang paling penting gini Bapak Ibu, ketika suatu pergumulan datang dalam hidup kita, kita nggak pernah mempertanyakan Tuhan, kita nggak pernah meragukan Tuhan. Seringkali yang saya lakukan dulu sebelum saya jauh mengenal Tuhan
Tuhan, kenapa ini terjadi sama hidup saya? Engkau ada nggak ya? Kalau engkau ada, kenapa aku seperti ini? Ada yang pernah seperti itu? Ada? Tuhan, aku kan udah melayanimu, tapi kenapa aku mengalami ini? Wah, itu paling gak enak. Dimana kita udah melayani Tuhan, Tuhan izinkan suatu pergumulan datang. Itu gak enak. Tahu gak yang enak itu apa? Yang enak itu hasil Bapak Ibu di akhir. Amin. Nah, sekarang gini. Bagaimana kita mau setia sama seseorang kalau kita gak percaya sama orang tersebut? Benar gak sih? Justru karena kita percaya, maka apa yang dia katakan, ya kan, kita ikuti, kita setia sama dia. Percaya. Aku yakin semua kita percaya pertolongan Tuhan, tapi kita akan praktekkan saat ini. Saya mau mengundang, kamu boleh bangkit berdiri, NEC abu-abu, ya kamu. Boleh berdiri? Ya. Boleh? Oh cocok, maju ke depan, cocok, maju ke depan. Satu lagi, oke? Ada nggak anak yang lebih kecil dari ini? Boleh bangkit berdiri kalau ada. Di luar. Oh sekolah, jangan sekolah ini. Boleh. Kalau boleh dipinjam satu untuk dijadikan contoh. Karena pola pikir anak sekolah minggu sama ini udah beda Bapak Ibu. Ya kan? Macamnya next sini. Siapa namanya? Vino. Oke, Vino. Halo adek, boleh maju ke depan? Sini. Oh ini boleh. Yang laki aja. Sini. Kamu jangan iya. Oh, dia nunjuk dirinya, kasih tepuk tangan dulu. Siapa namamu? Cici, ya kan? Ada 3 nggak apa-apa. Udah lanjut maju, masa suruh turun ibu, ya kan? Nah, percaya, oke? Karena dia yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu udah lihat ya? Saya kuat nggak angkat dia? Iya. Kuat ya? Kamu percaya nggak kakak bisa gendong kamu? Bisa, ini gendong. Nah, makanya percaya, ya kan? Nah, kedua, kan berarti kakak kuat dong buat nopang kamu, benar? Oke, percaya ya? Jadi kalau seandainya kakak suruh apapun, kamu lakukan ya, benar ya? Oke, kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekali lagi, ini bukan untuk mempermalukan ini anak ini bertiga, tidak. Bayangkan ini diri kita Bapak Ibu, yang kita bilang tadi percaya sama pertolongan Tuhan loh. Percaya nggak? Yang penting angkat tangan sekali lagi deh, mau lihat deh. Banyak ya. Sekarang kita buktikan, oke? Percaya? Oke. Balik kanan, hadap kanan, tutup mata. Oke, jatuhkan diri kamu. Nah, gitu. Ya, bisa ya? Kita lihat Bapak Ibu. Untuk memastikan, aku tanya satu kali lagi. Kamu percaya nggak sama kakak? Percaya? Oke. Kamu mau lakukan apa yang kakak suruh? Oke. Makasih. Tutup matanya. Oke. Boleh jatuhkan badan ke belakang. Satu kali lagi, oke? 3, 2, ya. Sakit nggak? Enggak Bapak Ibu. Sekarang yang kedua. Oke, sekarang. Ketiga. Kamu percaya kamu bisa gendong kamu? Lakukan hal yang sama malu. Oke. Entah, dia udah ragu. Kamu percaya kakak bisa gendong kamu? Bisa. Kalau dia terbukti. Bapak Ibu, sama kayak Tuhan udah membuktikannya dalam hidup kita yang pernah mengalami kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Boleh angkat tangan? Sudah ya? Oke. Ini masalahnya beda. Oke? Percaya? Apa yang kakak sudah mau lakuin? Udah gak jawab. Udah. Antara pasrah atau berserah. Oke. Hadap kanan. Iya, dia mulai mikir, aduh, kenapa bos? Enggak apa-apa gitu. Tutup matanya, kamu boleh di sini. Oke? Jangan nengok. Kamu berdiri di sini.
Udah, tutup matanya. Di situ kakak hitung sampai 3, jatuhkan dirimu. Belum. Oke, siap ya? 3, 2, 1. Wow. Ini dia Bapak Ibu. Ini dia yang dinamakan percaya seutuhnya. Kita membiarkan diri kita terjatuh dalam hadirat Tuhan dan pertolongan Tuhan seutuhnya. Amin Bapak Ibu. Wow. Tapi aku penasaran sama dia. Kalau udah maju. Kan, nggak usah digendong aja, kamu percaya dong. Percaya nggak? Oke, langsung aja biar cepat. Oke, 3, 2, 1. Ini saya cari dari tadi. Makasih. Bukan suatu kebetulan dia yang nggak ditunjuk maju, dia maju ke depan. Dan ini adalah yang saya cari. Oke, silakan dulu. Kasih tepuk tangan dulu, silakan duduk. Makasih adik. Bapak Ibu, yang pertama yang kedua itu yang namanya berserah. Itu yang namanya kita percaya sama Tuhan. Itu namanya percaya. Tapi coba yang selanjutnya, ingat, ini bukan untuk mempermalukan mereka, tapi ini untuk menggambarkan diri kita sendiri. Perhatikan, pada saat kita jatuh, kita percaya Tuhan, ya aku percaya Tuhan. Tapi pada saat di satu titik di mana kita tidak melihat ada pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka yang kita lakukan apa? Kita menggunakan kekuatan sendiri. Apakah itu yang dinamakan percaya? Bukan. Itu kita nggak percaya. Yang namanya percaya itu contoh yang pertama dan contoh yang kedua itu yang percaya. Berikan tepuk tangan begitu. Oke, yang ketiga langsung lompat aja ke gigi. Oke, jadi yang pertama cara kita melihat pertolongan Tuhan yang pertama miliki kerendahan hati. Yang kedua setia firman Tuhan. Dan yang ketiga terakhir ada gigi. Gigi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan tetap teguh pada pendirian atau ngotot Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Contohnya boleh di next. Sekali Yesus tetap Yesus. Lihat, tahu kisah ini? Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kita tahu pada zaman itu ketika ada Yesus, di mana ada Yesus, di situ ada banyak orang. Kalau bahasa Alkitab, orang-orang berkerumun mengelilingi Yesus. Pendarahan 12 tahun Bapak Ibu. Kalau ketahuan keluar pada zaman itu, dia akan dirajam, mati. Tapi apa yang dilakukan? Dia taruh harapannya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong wanita ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, ini saya akhiri. Ada 3 cara. Yang pertama kita harus memiliki kerendahan hati. Dan yang kedua, setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan yang terakhir, ngotot gigi. Amin Bapak Ibu, bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kasih tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan.